kreatif DPM PTSP Provinsi Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebijakan. Oke. Saat ini kami dari tim kreatif DPM PTSP Provinsi Bali akan melaksanakan acara sosialisasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan dan pelayanan terpadu selalu itu. Dan saat ini juga kami sudah hadirkan beberapa narasumber yang ada di sebelah kiri kami. Beliau adalah Ide Bagus Gede Putro Arimbawo SEMM. Beliau penata kelola penanaman modal ahli media. Kemudian di sebelahnya Dr. Hewan Imadi Chandra, penata perizinan ahli media. Kemudian Ibu kita Yanti ini Cokodo Istri Juni Astuti SDMAP, analis kebijakan ahli media. Dan juga di sebelah kiri saya ini Saudara Diki, yaitu tenaga pendamping OSS Provinsi Bali. Kemudian yang di sebelah kanan saya, beliau adalah Ide Bagus Urang Adi Pardita SSMSI, penata perizinan ahli muda. Demikian untuk mempersingkat waktu, tapi langsung saja pada pokok acara, di mana kami akan mulai dari Ide Bagus Gede Arimbawo untuk memberikan penjelasan umum terkait dengan Pergub 46 tahun 2020. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sesuai dengan peraturan gubernur, visi-misi daripada pemerintah daerah Provinsi Bali, yaitu Nusantara Kiro Bali, melalui pola pembangunan skala berencana menuju Bali era baru. DPM PTSP mempunyai core bisnis, yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan juga melaksanakan dekonsentrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 ini tentang penyelenggaraan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PTSP, di mana terdiri dari 11 sektor, yaitu sektor lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, terus sektor kesehatan, sosial, P3A, pariwisata, sektor perindak, sektor Keslampong, dan sektor pendidikan. Di samping sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP, Pergub 46 ini juga merupakan SOP dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Pelayanan perizinan dan non-perizinan ini dilaksanakan melalui sistem presise, di mana semua SOP ini, Pergub 46 ini sudah tertuang dalam sistem presise, di mana dalam Pergub 46 ini juga sudah diurai secara jelas terkait dengan jenis layanan perizinan, dasar hukum yang dipakai untuk melaksanakan perizinan, terus terkait dengan standar biaya, waktu, dan juga alur proses daripada perizinan dan non-perizinan. Di samping itu juga dapat kami sampaikan bahwa Pergub ini sejarah penyampaiannya panjang sekali, karena banyak regulasi yang berubah, sehingga dalam hal pelaksanaan ini cukup lama, sehingga kami juga sudah menyiapkan dengan perbaikan dalam sistem presise yang saat ini sudah dapat dilaksanakan dari mana saja oleh pelaku usaha di sepanjang ada jaringan internet. Tujuan dari pelaksanaan presisa ini adalah memberikan akses secara luas kepada masyarakat atau pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan non-perizinan,
Di samping itu juga memberikan kepastian, dan tidak kalah pentingnya pelaku usaha bebas dari calo karena sudah bisa melaksanakan secara mandiri dari mana saja. Mungkin itu Pak Agung terkait dengan ini, mungkin ada tambahan. Bagus dari Pak Bowo. Mungkin ada tambahan dari yang lain dari Depok. Oke, sebelum persilakan Ibu Lu Astrini. Terima kasih Pak narasumber. Sedikit kami tambahkan bahwa proses Pergub 46 ini memakan waktu hampir 2 tahun dan kebetulan tanggal 7 September 2022 sudah ditetapkan dan sudah digunakan. Nah, dalam penyusunan Pergub 46 2022 ini kami juga melibatkan PD teknis yang terlibat dalam penyusunan ini yang memang berkaitan dengan Peraturan Gubernur 46. Itu saja mungkin tambahan sedikit. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke. Tadi dijelaskan tadi oleh Pak Edi Bagus Bawo bahwa itu juga terkait dengan pelayanan perizinan dalam arti ini ya, kemudian kaitan OSS. Mungkin nanti akan nanti waktu kami berikan kepada Edi Bagus Bawo untuk menjelaskan seperti apa proses bisnisnya ya. Oke Pak, kalau betul silakan. Di Pomsa terima kasih atas kesempatannya. Izin kami jelaskan sedikit tentang presise. Di dulu ini dikenal dengan istilah e-perizinan, dimulai di tahun 2020 dan di ulang tahun yang kedua presise dihadiahi nama e-perizinan, maksud kami dihadiahi nama presise oleh Pak. Jadi pertanyaannya apa sih presise kan ya? Secara singkat, presise itu adalah sebuah sistem yang kita kembangkan awalnya dengan ITB Bali berdasarkan MOU Pak Gubernur untuk melaksanakan perizinan dan non-perizinan non-berusaha di luar OSS. Jadi sebagaimana kita pahami, untuk melakukan suatu usaha kita diwajibkan untuk memiliki perizinan berusaha lewat OSS, dan untuk melaksanakan kegiatan operasional masih banyak legalisasi ataupun persetujuan yang dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, itu kita yang menjadi kewenangan Provinsi Bali kita laksanakan secara online lewat presise dengan alamat www.perizinan.baliprov.go.id. Jadi presise ini sendiri menangani 8 sektor dengan kurang lebih 121 izin. Kenapa kami bilang kurang lebih? Karena sampai sekarang beberapa izin yang menjadi kewenangan presise ini diambil alih oleh OSS, dalam artian beberapa izin kita dijadikan pendukung untuk perizinan usaha yang dilayani melalui OSS sebagai usaha untuk menunjang kegiatan usaha atau UU. Jadi bagaimana pelaksanaan PPC ini? Nah, sebagaimana mungkin Bapak Ibu hadirin sudah pernah berhubungan dengan atau menikmati layanan kami ini. Jadi seluruh proses perizinan di berkas permohonannya diajukan secara online, dan kemudian kami akan verifikasi secara online juga, dilanjutkan dengan verifikasi teknis dari perangkat area teknis. Ada sekitar 6 atau 7 yang menangani sektor masing-masing. Kemudian setelah terbit rekomendasi teknis, maka kami akan melanjutkannya kepada Bapak Kepala Dinas untuk memperoleh persetujuan ataupun penolakan. Nah, secara singkat itu sejarah dan pelaksanaan presise. Sampai sekarang sudah kita menerima 34.000 lebih permohonan masuk, dan mulai tahun 2023 ini pengelolaan presise ini sudah diambil alih oleh tim SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali dengan leadingnya Diskominfo. Jadi sekarang sudah penuh di maintain oleh pemerintah Provinsi Bali sendiri, dan kedepannya akan ada pengembangan yang dilakukan seperti kerjasama dengan DPD Bali untuk one payment dan integrasi dengan pihak-pihak lain seperti BPJS dan lain-lain. Pada kesempatan ini juga kami tentu memohon masukan saran Bapak Ibu untuk perbaikan layanan kami melalui presise. Yang dapat kami sampaikan kita dulu. Terima kasih untuk sampai saat ini. Iya, terima kasih Pak Bagus Adi Pabike. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa dari perizinan sudah diambil alih ke OSS. Nanti untuk kaitannya sekarang kebetulan di sebelah kami ada tenaga pendamping Provinsi Bali, tenaga OSS.
Mungkin nanti Pak Diki akan menjelaskan. Terima kasih Pak. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin terkait pembahasan pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, di mana segala bentuk kegiatan usaha yang menghasilkan profit wajib hukumnya untuk mendaftarkan di dalam sistem OSS. Jadi di dalam sistem OSS berbasis resiko di sini sudah diluncurkan saat bulan Agustus 2021, di mana nanti Bapak Ibu akan ditentukan klasifikasi resiko dari kegiatan usahanya. Klasifikasi resiko di sini ada 4, ada resiko rendah, ada resiko menengah rendah, ada resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Nah, selain daripada faktor resiko, ada yang perlu juga diperhatikan dalam pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya, yaitu skala usaha. Nah, skala usaha di sini dibagi menjadi 2, ada skala usaha UMK dan skala usaha non UMK. Jadi kalau saya jelaskan di sini, untuk skala usaha UMK ini nilai investasinya adalah kurang dari 5 miliar. Lalu untuk skala usaha non UMK, nilai investasinya adalah di atas 5 miliar. Nah, selain perizinan berusaha, ada juga yang namanya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha atau singkatannya PB Unku. Nah, di PB Unku di sini mengatur terkait perizinan dari kegiatan usaha yang akan didukung. Saya ambil contoh misalkan izin air bawah tanah. Nah, untuk informasi juga Bapak Ibu yang sebelumnya mengurus izin air bawah tanah melalui sistem perizinan ataupun manual yang dahulu, di mana pendelegasian kewenangannya dulu adalah di provinsi. Nah, untuk informasi Bapak Ibu yang akan melaksanakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usahanya ini menggunakan air bawah tanah, nanti Bapak Ibu bisa submit datanya atau ajukan datanya melalui sistem OSS, tapi nanti pilihannya adalah di menu PB Unku. Nanti persyaratannya Bapak Ibu lengkapi, dan yang melakukan verifikasinya di sini adalah Kementerian SDM. Lalu selain perizinan berusaha dan PB Unku, ada juga namanya sistem pengawasan. Jadi nanti DPM PTSP Provinsi akan melakukan pengawasan. Tapi pengawasan di sini bukan artian Bapak Ibu akan dicari-cari kesalahannya. Kita akan melihat kesesuaian dari kegiatan usaha yang dilangsungkan, apakah sudah sesuai. Lalu kewajiban bagi para pelaku usaha, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Contohnya yaitu laporan LKPM yang rutin dilaksanakan per 3 bulan ataupun per semester. Ini tergantung dari skala usaha UMK atau non-UMK. Lalu kewajiban yang lain yaitu Bapak Ibu selaku pelaku usaha juga mendaftarkan BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatannya. Selain BPJS juga nanti Bapak Ibu melaporkan penggunaan tenaga kerjanya juga di WLKP, wajib lapor ketenaga kerjaan berusaha. Jadi nanti kalau Bapak Ibu suatu-suatu ada kunjungan dari DPM PTSP Provinsi, itu jangan dulu takut. Tapi di sini kita akan mengecek apabila ada ketidaksesuaian, maka akan ada pembinaan. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Mungkin ada tambahan dari narasumber lainnya, mungkin Pak Dr. Hewan, Pak Catur, silakan. Langsung ya ke dari banyak diskusinya, biar dapat masukan-masukan sehingga dalam layanan pendidikan kami akan menjadi cepat dan padat. Tadi sudah penjelasan semua. Sambil kita ini, silakan dinikmati dulu hidangan-hidangan yang ada Pak Gil. Sambil santai saja Pak. Yang kebetulan usahanya bergerak di bidang villa yang berlokasi di Kabupaten Badung. Mohon izin Bapak, dia lebih ke bertanya untuk ABT yang disampaikan oleh Pak Diki di Kementerian. Sekarang kebetulan Niki
usahanya baru berjalan. Tadi Pak Diki juga sempat menyampaikan masalah LKPM. Mohon bimbingannya dan petunjuknya bagaimana pelaporan tersebut agar kami bisa laporkan ke majelis. Dana terkait penataan lahan, terkait biaya produksi yang akan untuk pembangunan vilanya tersebut. Nah, ini nanti Bapak atau Ibu input di dalam laporan LKPM-nya. Sudah sejauh apa pelaksanaan dalam kegiatan usaha vilanya ini. Nah, nanti Ibu juga sesuaikan permodalannya. Nah, untuk skala usaha UMK ini di bawah 5 miliar di luar nilai bangunan gedung dan nilai tanah. Jadi persepsinya jangan digabung antara nilai investasi ini termasuk nilai bangunan gedung dan nilai tanah. Mungkin tanggapan dari saya seperti Ibu. Terima kasih. Mungkin izin menambahkan sedikit terkait LKPM. LKPM merupakan laporan kegiatan penanaman modal. Jadi waktu Ibu membuat akun OSS, di sana kan Ibu menuliskan nilai investasi, kurang lebih seperti itu kan. Nah, jadi realisasi dari investasi itu dilaporkan melalui LKPM tersebut. Seumpamanya Ibu meninvestasikan dana Ibu sejumlah 1 miliar. Nah, dari 1 miliar itu Ibu laporkan per triwulan atau per semester, tergantung skala usaha non-UMK atau non-UMK. Jadi realisasinya dilaporkan, ada tenaga kerja yang sudah diserap berapa, dan yang terpenting jika terjadi suatu permasalahan terkait investasi yang Ibu lakukan, silahkan dilapor di sana. Nah, laporan tersebut akan diteruskan ke BKPM Pusat atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Di sana akan direkap atau ditulis apa saja yang terjadi permasalahan di daerah dan bisa diambil langkah-langkah yang pasti untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kurang lebih seperti itu. Tadi sudah ditambahkan oleh Adik Prima. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak. Oke, terus. Membentuk sebuah asosiasi bulan Juni tahun lalu. Jadi dalam asosiasi pengusaha yang relatif sangat aktif untuk melakukan proses perizinan pengiriman. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyaknya perubahan dalam proses perizinan di tahun 2002 administrasi, mulai dengan perizinan yang mungkin secara teknis sekarang sudah berintegrasi dengan pajak, karena kami sebelum tahun 2023 ada 75 pengusaha, tapi setelah masuk pada sesi tahun ini dengan sistem yang sangat-sangat efektif, mulai dengan aturan pas dengan kasus PMK harus ada RTEK. Nah, terkait dengan prosedur dan pelayanan perizinan itu sebelum ke pelayanan yang mungkin melakukan ini baru pertama kali ini mulai bulan November, Desember, kemudian kami mengambil bagian dari tempat. Diawali dengan pembuatan itu ada terbatas pada sistem. Dan ini kalau memang itu persyaratan lengkap, itu akan muncul paling disetujui, tidak ada masalah. Kemudian dari BPU juga terkait dengan bentuknya, karena keterbukaannya juga sangat bagus, itu tidak ada masalah. Kalau sudah lengkap, itu prosesnya 3 hari selesai. Nah, kemudian BAPL juga begitu. Kebetulan dari kami di lokasinya di Kabupaten Bandung, beliau hadir, Pak. Perusahaan kami itu mereka sangat teliti sekali, mulai dari persyaratan, kemudian juga bisnis yang terkait dengan pelayanan rekomendasi surat keterangan distributor, nomor rekor di Dinas Penanaman Modal dan Sabtu Provinsi. Tadi juga sangat bagus menurut saya ya, karena sesuai dengan SOP dan kecepatan penyelesaian juga
sangat bagus, pelayanan juga sangat bagus. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Yang beberapa kali kita mengambil tip dan jadi kami setiap tahun membuat menyelenggarakan festival berbagai lipat yang memerlukan perizinan dan selama ini sudah sangat dibantu. Terima kasih banyak. Dan juga terkait dengan OSS, kami juga punya pengalaman di tahun 2021 melakukan pendaftaran perpanjangan perizinan kami lewat OSS yang sudah dibantu juga dan terus berjalan dengan baik. Jadi ini merupakan sinergitas percepatan perluasan digitalisasi daerah. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dulu. Selamat siang, Budi Lesmana, yang biasa dipanggil. Ini agak gemetaran ini. Biasanya audiennya cuma 4, 5, mungkin banyak, gemeteran ini. Biasanya ada layar. Jadi untuk biar tak tegang aja semua. Yang kebetulan pengirim bagi yang pemula sebenarnya di sini. Ke senior yang ini Pak Mahendra. Jadi Pak Mahendra tadi sudah menyampaikan mengenai teknis-teknisnya mengenai OSS ini. Yang makin bunga-bunganya saja. Jadi pertama-tama waktu yang ceritakan tadi. Jadi waktu diberitahukan bahwa sebuah perizinan akan mulai perizinan, memang agak mengagetkan juga buat pengusaha. Kita pikir bakalan susah, bagaimana segala macam. Tapi setelah dicoba, itu hanya membutuhkan beberapa hari saja, jadi semuanya lancar. Jadi dan ini juga yang sadari bahwa ini sangat bagus buat pengusaha sehingga semuanya jadi mulai teknologi. Memang ada beberapa kesulitan-kesulitan kecil yang kita alami waktu awal-awal memasukkan berkas karena tidak bisa dihapus. Saya selalu nelpon Pak Gus Hadi itu, ini kenapa nggak bisa dihapus segala macam kan gitu. Jadi itu memenuhi juga. Tapi lain daripada itu semuanya lancar dan kita bisa memantau step by step. Jadi di mana sih macetnya itu? Jadi bapak-bapak yang memang bertugas di situ akan lihat tapi macetnya di mana. Di situ dan semuanya ya, transparansi itu kelihatan sekali. Ini sangat bagus. Jadi kedepannya sekarang malah kita bantuannya karena kita ngirim babi itu kadang-kadang permintaannya segera, kita minta bantuan bisa segera nggak? Dan itu helpful sekali, helpful semuanya, dan itu bisa dilakukan dengan cepat. Kalau dulu kita yang berada di daerah yang kira-kira 1 jam 2 jam dari kantor itu mesti keliling itu makan waktu dan biaya, belum lagi nggak ketemu orangnya gitu. Nah sekarang dengan ini kita sangat terbantu. Ya mungkin ke depan mungkin bisa lebih dibantu-bantu lagi nih pengusaha Pak, gitu. Usaha lokal sehingga kita bisa menambah daya saing pengusaha lokal. Itu kita minta mungkin perhatian lebihnya untuk pengusaha lokalnya agar lebih dibantu. Ya kan Pak Senior, jadi majulah pengusaha lokalnya. Ini dan waktu pandai. Oh iya, dengan permodalan dari Ibu Sri BPD mungkin. Oh iya harus gitu harus. Karena saya lihat di sapi, di babi, pariwisata ini 3 poin kekuatan Bali yang dilupakan. Sapi Bali hanya ada di Bali. Babi kita mensupport 80% kebutuhan pasar Indonesia. Pariwisata Bali number 1. Kalau Bali, ya saya juga bikin. Kebetulan saya juga bikin, jadi itu bagus. Tapi harap Bali, tolong jangan dijual murah, naikkan kelasnya, seperti tequila. Nah gitu. Jadi ada storytellingnya gitu. Ini ada tepuk-tepuk tangan gitu. Nah enak gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Semoga sinergi antara pemerintah sendiri dengan pengusaha semakin bagus.
dan kita sebagai pengusaha lokal sangat terbantu dengan adanya ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi sudah cukup. Oke, mungkin dari Niki dari sekolah. Silakan Pak, silakan. Yang kita yang wakilin sama ibu kepala sekolah dari SMA 3. Di dalam pengurusan izin sekolah, pertama-tama memang yang baru pengalaman dalam mengurus izin, sehingga dia hanya kepala di persyaratan teknisnya aja. Nah, setelah persyaratan teknis itu dipenuhi, diajukan ke dinas pendidikan, dinas pendidikannya mengajukan ke dinas perizinan lagi, akhirnya kurang lebih 3 bulan itu sudah keluar jadi izinannya itu. Jadi yang merasa semua dengan atas terbitnya izin operasional dan izin pendirian sekolah SMA Negeri 3 ini. Itu kan yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak yang dari sekolah SMA Negeri 3 di pasar. Maaf, saya kira SMA Negeri 3. Baik. Mungkin ada Alvin yang akan menjawab dari siapa? Ada lagi Pak? Dari SMK. Oke, silakan. Ampura ini Om Swastiastu, Salam Nabi. Itu yang artikel dari SMK Negeri 5 Denpasar, sekolah tua, sampun izin dari dulu gitu. Kewantan wau 3 bulan yang lalu kita juga telah ngurus izin untuk penambahan jurusan. Dan ini sudah lancar sekali, yang Bapak hanya kalau Bapaknya ngurus pendiriannya 3 bulan, dia hanya 2 minggu selesai satu. Nah ini pun dikarenakan mungkin terkait dengan lembaga lain, yaitu kita di pendidikan terkait dengan dinas pendidikan harus ada visitasi, kemudian memastikan bahwa betul tidak punya murid, betul tidak punya alat, harus membuka dengan jurusan baru. Dan jika mungkin yang memakan waktu. Sedangkan saya senang ini melihat daripada di prosedur yang ada 3 hari selesai, itu luar biasa untuk zaman sekarang ini sudah dengan teknologi untuk mencetak izin itu. Nah yang saya mungkin sedikit memohon terkait dengan lembaga yang lain itu biar bisa juga dia menekan waktu, terutama ini bagi Bapak dan Ibu kita pengusaha ini yang waktu itu luar biasa untuk bisa cepat keluar izin itu membantu sekali. Nah kalau umpamanya di sini 3 hari diproses selesai asalkan memenuhi persyaratan, sedangkan mungkin visitasinya atau untuk penilaiannya langsung ke teknis yang memang profesionalnya itu agak molor panjang, ya kita pengantin juga keluarnya terlambat. Ini kawan-kawan masukkan di pihak yang lainnya sampun bagus, kita langsung buru kalau internet kegiatan makanya terus semua satu. Selanjutnya Mangga hadir tidak lagi, mungkin ada yang belum dapat data ini untuk pertanyaan atau saran ini silakan. Mungkin dari Ibu ada, Ibu ada, sama dari pertanyaan ada pertanyaan tadi, kemudian juga ada saran. Waktu bersilakan kepada Ibu tadi mungkin untuk bisa menjawab. Khusus semua pertanyaannya nanti sebelum dia serahkan dengan tugas yang mengampus pendidikan, ini yang dapat kita sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ketua SMK 5. Jadi memang kami di DPPTC ini core-nya untuk administrasi perizinan. Kami punya SOP permohonan masuk rata-rata 1-3 hari sebelumnya sudah kami untuk memperoleh rekomendasi teknis dan juga rekomendasi teknis sana kami punya jangka waktu yang terlalu perlu untuk menetapkan rekomendasinya. Jadi intinya itu memang ring perangkat teknis, bukan kita menempatkan memang betul inilah koordinasi yang dibutuhkan untuk mengatakan proses praktek. Nanti yang diserahkan juga ke Bu Ari juga selaku pemangku pendidikan. Silakan Ibu Ari Maria Stuti. Dalam pengurusan izinnya, karena izinnya disampaikan
oleh Dinas Pendidikan yang sampaikan bahwa untuk permohonan izin sekolah untuk persyaratan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Bali. Setelah diverifikasi persyaratannya setelah sesi ke PTSP, apakah itu akan diterima atau ditolak. Kalau sudah sesuai dari PTSP langsung memproses izinnya. Dan tadi disampaikan oleh Bapak bahwa SOP kami untuk izin pendidikan adalah 1 bulan. 22 baru diundangkan. Terkait dengan masukan-masukan yang telah disampaikan tadi, yang berterima kasih sekali untuk penyempurnaan Pergub kita ke depannya. Mungkin untuk sarannya tadi bisa kami catat untuk penyempurnaannya. Terima kasih. Pergub 46 dari nomor 46 tahun 2022. Oke, tadi saya dapat saya simpulkan dari semua dari penjelasan narasumber dan beberapa usul dan saran daripada para ujian bahwa mereka sudah terlayani dengan baik semua. Dan yang kedua, kita dari PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Bali tetap memberikan yang terbaik dan terus berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Karena seperti kata patah kita coba kita gabut, jadi makin cepat makin bagus. Oke, itu pelayanannya. Dengan demikian dapat acara ini sudah bisa ditutup dan semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa dan follower DPM PTSP. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.